Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai konten digital. Materinya mengenai organisasi perdagangan dunia. Ini berkaitan juga pada pertemuan sebelumnya yang membahas kita mengenai ekonomi politik internasional, ataupun kita juga sudah membahas nih secara singkatnya ya dulu itu mengenai WTO. Nah, pada pertemuan ini saya ingin membahas mengenai kenapa sih GATT itu berubah menjadi WTO. Nah, itu salah satu yang akan kita bahasnya. Dan apa saja sih prinsip-prinsip dari WTO itu sendiri. Nah, organisasi internasional itu ada 3 ya dalam hal ini, yaitu sebagai instrumen, arena, dan pelaku. Nah, maksudnya itu yang pertama, organisasi internasional sebagai instrumen itu yaitu memberikan atau memekanismekan di mana negara-negara itu mengejar kepentingan mereka sendiri. Nah, maksudnya di sini yaitu negara-negara itu pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Walaupun nanti dalam satu organisasi mereka mempunyai tujuan yang bersama untuk kepentingan bersama lagi. Nah, yang kedua arena. Nah, arena ini seperti memberikan wadah ya, atau seperti memberikan wadah yang mana negara-negara anggota yang ingin melakukan negosiasi, yang ingin melakukan ada yang permasalahan terhadap negaranya berkaitan terhadap perdagangan internasional, mereka akan berada di dalam satu arena yang sama. Jadi arena di sini bukan arena yang untuk adu tonjok ya seperti itu ya, bukan. Nah, tapi arena itu sebagai arena untuk memberikan masukan kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu organisasi internasional juga harus adanya pelaku. Karena kalau tidak ada pelaku, bagaimana adanya organisasi internasional itu kan. Nah, pelaku ini memungkinkan negara-negara itu juga untuk melakukan aksi bersama. Nah, maka dari itu setiap organisasi internasional pasti mempunyai terms and conditionnya, atau pasal-pasal yang harus anggota itu harus turuti. Nah, maka dari itu pasti mereka itu walaupun mereka berbeda kepentingan antara negara A, negara B, tapi mereka kalau sudah ada tujuan, sudah ada visi dan misi yang sama, pasti mereka akan melakukan tujuan yang bersama ini juga. Nah, jadi kalau kita lihat ya, memang dulu itu WTO itu bernama GATT. Nah, GATT itu singkatan dari General Agreement on Tariff and Trade. Jadi kenapa sih GATT itu berubah menjadi WTO? Mungkin kalau anak teman-teman dulunya ambil jurusan IPS pasti sudah secara familiar sudah mengerti ya apa itu kenapa GATT itu berubah menjadi WTO. Nah, kita ulang nih sedikit. Jadi GATT itu muncul ya sebagai perjanjian internasional dalam bidang perdagangan. Jadi dari tahun ke tahun, pertamanya dari tahun 1947, terus berubah menjadi berkembang menjadi 1948 dan berakhir pada tahun 1994. Kalau WTO kan nah, setelah 1994 itu GATT itu berubah menjadi WTO dengan berbagai pertimbangan. Jadi pada masa itu negara-negara yang terlibat negara-negara anggotanya tersebut itu membentuk wadah nih yang dapat mengatasi berbagai macam konflik dagang dan berfungsi sebagai lembaga pengawas implementasi dari prinsip-prinsip GATT tersebut. Jadi pada saat dulu itu mereka berpendapat bahwa GATT itu tidak bisa mengatasi hal tersebut. Jadi dibentuklah WTO biar lebih lebih ada yang menghandle-nya seperti itu. Nah, secara operasional WTO itu beroperasi pada tahun 95. Tanggal 1 Januari 95. Nah, bermarkas di Geneva di Swiss sampai sekarang ya. Jadi pendirian WTO itu didirikan oleh 115 negara. Negara yang memiliki saham terbesar itu ada Amerika Serikat, China, dan Jepang, dan memiliki presentasi suara besar di WTO tersebut juga. Karena biasanya sih negara-negara yang memiliki
negara-negara yang memilih negara-negara besar itu pasti memiliki suara yang lebih besar ya dibandingin negara-negara yang sedang berkembang. Nah, karena salah satunya karena mereka tuh mempunyai keuangan yang lebih stabil dibandingkan negara-negara yang berkembang seperti itu. Karena pada saat nanti dalam mekanisme pengambilan keputusan itu ya nanti akan melakukan perundingan antara negara-negara superpower dan negara-negara yang sedang berkembang tersebut sebagai negara anggota. Nah, ada beberapa penyebab GATT itu ya menjadi WTO. Yang pertama, negara berkembang pada zaman itu kan pertama GATT itu dibentuk oleh negara-negara adik kuasa atau negara-negara besar ya, atau negara-negara yang mayoritas di negara barat. Nah, disebut negara-negara barat. Nah, maka dari itu negara-negara berkembang ini berpikir bahwa GATT itu hanya merupakan manifest dari negara-negara barat saja. Jadi mereka menginginkan adanya perubahan. Nah, seperti itu. Itu salah satu yang pertama penyebabnya. Yang kedua itu tidak ada regulasi yang mengikat dalam GATT. Jadi karena pembentukannya juga masih belum stabil ya, belum terstruktur ya seperti itu ya. Kalau kita mau membuat perkumpulan itu kan harus ada strukturnya. Nah, mungkin itu penyebabnya tidak ada regulasi mengikat. Dan yang ketiga yaitu adanya keinginan membentuk lembaga yang lebih permanen tersebut. Yang keempat yaitu kurangnya memperhatikan arus jasa, karena pada saat itu GATT hanya memfokuskan kepada perdagangan barangnya saja. Jadi kan kalau kita di dalam perdagangan internasional, kita kan juga harus mementingkan nih antara barang dan jasa tersebut seperti itu. Nah, sehingga muncullah si WTO ini. Jadi dengan adanya keinginan dari negara-negara berkembang tersebut ya, menginginkan adanya perubahan, ayolah berubah seperti itu. Kami juga ingin melakukan ya perdagangan, kami juga ingin melakukan menginginkan adanya perubahan. Nah, sehingga dibentuklah WTO ini, karena WTO ini lebih dianggap memiliki regulasi yang lebih jelas lagi dibandingkan GATT. Akan tetapi prinsip-prinsip GATT itu masih dijalankan di dalam WTO tersebut. WTO ini juga bertujuan untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan-hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis mereka. Maksudnya di sini yaitu WTO itu sebagai arena. Nah, tadi kan kita belajar di awal ya, organisasi internasional itu kan terdiri dari tiga instrumen, arena, dan pelaku. Nah, si WTO ini menjadi arena bagi yang negara-negara ingin mempromosikan perdagangan mereka. Jadi negara-negara anggota itu pasti akan melakukan perdagangan dengan negara-negara lain dengan mungkin dibantu akses oleh si dari WTO tersebut, karena WTO sebagai arena tersebut. Dan kalau misalnya adanya kecurangan ataupun permasalahan dalam perdagangan atau bisnisnya antar negara, pasti nanti akan diselesaikan di dalam WTO tersendiri dari negara-negara anggota. Nah, jadi dapat kita lihat juga ya peranan WTO dalam perdagangan di era globalisasi ini, yaitu yang pertama melakukan pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan atas persetujuan untuk mewujudkan sasaran perjanjian internasional, perjanjian tersebut. Yang kedua yaitu sebagai forum perundingan bagi negara-negara mengenai perjanjian yang telah disepakati bersama, termasuk keputusan yang ditentukan oleh perundingan tingkat menteri. Jadi kalau kita lihat memang setiap tahun itu pasti ada forum-forum terhadap dari organisasi perdagangan internasional itu dari WTO. Turunannya tuh pasti banyak tuh di seluruh dunia. Nanti biasanya tuh kan di rolling ke negara-negara lain. Nah, yang ketiga yaitu mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai
penyelesaian sengketa perdagangan. Jadi WTO ini bukan hanya sebagai wadah atau sebagai arena aja yang negara-negara yang ingin melakukan jualan lah istilahnya ya, melakukan perdagangan antara negara A dengan negara B, akan tapi WTO ini akan menjadi sebuah mediator ya, sebagai mediator untuk yang negara-negara yang terlibat dalam sengketa perdagangan tersebut. Sengketa perdagangan tuh banyak ya permasalahannya. Misalnya dibilangnya negara A itu melakukan dumping, akan tapi tidak. Nah, itu si WTO nanti yang akan melakukan, ataupun hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh negara A dengan negara B, seperti itu. Yang terakhir yaitu menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan IMF serta badan-badan yang berafiliasi dalam hal itu. Jadi WTO ini sebagai wadah tadi, dan mereka itu akan melakukan konsiliasi atau berafiliasi dengan IMF atau Dana Moneter Internasional ini. Nah, itu karena berkaitan terhadap perdagangan juga ya, jadi keuangan ya, dalam hal keuangan. Jadi mereka tuh saling bekerja sama lah, ataupun bidang-bidang yang berkaitan terhadap hal tersebut, karena si WTO ini juga membutuhkan bidang-bidang OI yang lainnya untuk agar sesuai dengan tujuan dan visi mereka sendiri tersebut, dan bisa lebih berkembang. WTO ini juga akan memberikan perhatian khusus ya pada bidang-bidang, jadi tidak hanya pada perdagangan saja, kan, tapi WTO juga berkaitan terhadap misalnya pertanian, layanan, kekayaan intelektual, habis itu fasilitas penanaman modal, persaingan, aturan perdagangan, sengketa pemukiman, perdagangan dan lingkungan, perdagangan keuangan, utang, transport teknologi, elektronik, e-commerce. Apalagi di zaman yang di era globalisasi ini ya, kalau kita lihat memang permasalahan-permasalahan dalam perdagangan itu semakin lama semakin berkembang ya. Kalau mungkin kita kemarin berpikirnya permasalahan dagang itu hanya kedua belah negara atau hanya masyarakat saja, akan tapi ini bisa menyebabkan dalam bidang teknologi juga, dalam bidang e-commerce, ataupun dalam bidang startup di era digital sekarang ini. Nah, itu sedikit mengenai organisasi perdagangan internasional. Jadi di minggu sebelumnya juga kita sudah membahas ya secara singkat. Nanti untuk absensi ataupun presensi teman-teman, nanti saya akan memberikan Google Form yang saya berikan di link tersebut, dan teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf juga. Terima kasih sudah menyimak dari pemaparan materi saya. Jika ada yang kurang, kalian boleh PC saya melalui WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.